Kemudian prinsip yang ke-10, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-ma'aqidul ashir mulazamatu adabil ilm, yaitu prinsip yang atau simpul yang ke-10, mulazamah adabil ilm, senantiasa menjaga adab ilmu. Dan prinsip yang simpul yang ke-10 ini yang menggabungkan prinsip-prinsip sebelumnya dan prinsip-prinsip setelahnya. Nah, kuncinya di sini. Karena pembahasan yang kita bahas ini kan masalah simpul, prinsip, ikatan ilmu ini sebenarnya pembahasan adab. Pembahasan dalam apa? Adab-adab ilmu. Ya, adab-adab ilmu. Ini yang menggabungkan semua nanti ini. Ya, nanti akan diterangkan oleh Syekh di situ ya. Dan sini boleh bawakan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarij As-Salikin. Kata beliau, ya, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Ya, adab seorang itu lambang kebahagiaannya dan keberuntungannya. Dan sedikit adabnya itu merupakan lambang kecelakaan dan kerendahannya. Ya. Nah, akan diterangkan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan adab sini ya. Kalau seorang punya adab, itu dari tanda keberuntungan dan keberhasilan dalam belajar. Kalau dia sedikit adabnya, itu tanda atau alamat kecelakaan dan kerendahannya dalam belajar. Ya. Baik. Berikutnya beliau bawakan perkataan yang lain dari sebagian as-salaf dalam satu bait syair seputar masalah ini juga. Kata mereka, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Ya. Seseorang itu tidak akan tinggi ya, tanpa adab. Tanpa apa? Adab. Walaupun dia punya kedudukan dan nasab, itu tidak akan tinggi kedudukannya kecuali kalau dia punya apa? Adab. Ya. Dalam ilmu ini. Nah, berikutnya beliau bawakan di sini perkataan yang lain lagi dari perkataan Yusuf Ibn al-Husain. Nah, ini dari murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dari salah satu murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang wafat di tahun 304 Hijriah. Kata beliau, kata Yusuf Ibn al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itu engkau akan memahami ilmu. Engkau akan memahami apa? Ilmu. Nah, mungkin ini ringkas ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya bisa orang paham ilmu dengan adab? Ya, karena guru itu kadang dia melihat kepada murid. Kalau muridnya punya adab, nah, dia akan ajari murid itu. Tapi kalau muridnya tidak punya adab, dia tidak akan apa? Mengajarinya. Nah, di sini beliau bawakan kisah ya dari salah seorang ya yang bertanya kepada Imam ya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, dari ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Namanya Ibrahim Ibn Umar. Ya. Ibn Hasan Al-Bukhari wafat di tahun 885 Hijriah. Nah, ada salah seorang yang bertanya kepada beliau. Ya. Kata orang ini, ya, dia ingin baca sebuah kitab ya kepada imam ini. Dia duduk sudah di depannya, dan imam ini sudah siap juga untuk apa? Mengajarinya. Ya, tapi dia lihat si murid ini malah dia hamparkan kakinya seperti itu ke depan. Mau diajari tapi apa? Dihamparkan apa? Kakinya. Akhirnya tidak jadi diajar. Itu tadi saya bilang kan,
Apa dengan adab itu maksudnya kamu akan memahami apa? Ilmu. Karena para ulama mengajar, semangat mengajar kalau dia lihat murid-muridnya itu punya apa? Adab. Kalau tidak dia tidak akan ajar. Ya, dia tidak akan apa? Ajar. Dipahami ya? Baik. Maka beliau katakan di situ kepada orang tadi, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilm alladhi ji'ta tatlubuhu. Kamu itu lebih butuh kepada adab, ya, daripada butuhmu kamu kepada apa? Kepada ilmu yang kamu datang untuk mencarinya. Ya, daripada butuhmu kamu kepada apa? Ilmu yang kamu datang untuk apa? Mencarinya. Jelas ya? Dinasihati seperti itu. Kamu ini butuh adab dulu. Ya, daripada butuh kepada apa? Kepada ilmu. Ya. Akan diperjelas nanti apa itu adab. Ya. Nah, di sini saya ingatkan di sini ya. Adab yang dimaksud di sini itu maksudnya mencakup 4 perkara. Mencakup 4 perkara. Ya, ada adab seorang pada dirinya. Satu. Yang kedua, adab kepada pelajarannya. Ya, yang ketiga, adab kepada gurunya. Dan yang keempat, adab kepada kawannya. Ya, ini 4 adab diperhatikan dalam belajar. Kapan dia kurang ini, maka dia tidak akan dapat ilmu. Ya. Sebagian sudah kita bahas ya. Kita tadi pertama kan adab kepada dirinya sendiri. Apa adab kepada diri? Nah, kayak tadi yang pertama dia sucikan apa? Hatinya. Ya. Jangan sampai mengotori hati sehingga ilmu itu akan apa? Susah masuk. Ya. Apalagi adab kepada diri, dia ikhlas dalam belajar. Itu kan adab pada diri sendiri. Dipahami ya? Apalagi adab pada diri, ya dia bersabar tadi, dia bersegera. Itu adab-adab semua dalam ilmu. Ya, yang berkaitan dengan dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya. Dipahami ya? Yang berkaitan dengan jiwanya. Itu adab seorang thalabul ilm terhadap dirinya, kepada jiwanya. Ya, ada kesucian hati, ada keikhlasan yang sudah kita bahas ya. Nah, ada kesabaran tadi, ada bersegera. Dan juga yang ketiga sudah kita bahas juga, dia punya tekad, semangat yang kuat ya dalam belajar. Nah, itu dari adab-adab yang dijaga dalam masalah ini. Kemudian yang kedua tadi, adab kepada pelajarannya. Itu sudah kita bahas sebenarnya di prinsip atau di simpul yang keempat. Dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu adab. Ya, dipahami ya? Kemudian dia menempuh jalan yang mengarah ke situ. Itu sudah kita bahas di simpul yang kelima. Di simpul yang kelima. Kemudian ketika dia belajar, dia dahulukan hal yang paling penting, kemudian apa? Yang terpenting. Apa hal yang paling terpenting, kemudian yang penting. Itu sudah kita bahas tadi di prinsip atau di simpul yang keenam. Itu adab semua yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi dia punya adab kepada pelajarannya. Jelasin ya? Baik. Ya. Kemudian ada adab kepada guru. Ini yang ketiga tadi ya. Adab kepada diri, adab kepada pelajaran, dan adab kepada guru. Dan nanti ini akan diperluas oleh Syekh di simpul-simpul yang setelahnya. Ya. Dari adab kepada guru. Baik. Kalau saya bahas sekarang panjang ya, tapi nanti akan dijelaskan oleh Syekh di simpul-simpul setelahnya. Ya. Kemudian adab kepada kawannya, kepada temannya, ini juga nanti akan dibahas di beberapa simpul setelahnya. Ya. Jadi di sini baru dibahas 2 arah adab tadi itu. Adab kepada diri dan adab kepada apa? Kepada pelajarannya. Ya.
adab kepada guru dan adab kepada kawannya nanti akan dijelaskan oleh Syekh di simpul-simpul yang akan datang. Baik. Nah, kalau sudah kita pahami ini akan jelas kepada kita ya apa itu maksud dari adab. Ya, yang berkaitan yang sudah kita terangkan tadi itu. Baik. Berikutnya beliau bawakan di sini perkataan yang lain lagi dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, salah seorang tabi'in yang besar ya. Ya. Yang wafat di tahun 110 Hijriah. Kata beliau rahimahullah taala, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ya, mereka itu para sahabat, ya dilihat ya, para ulama di masa beliau, mereka itu mempelajari al-huda, ya petunjuk, itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, al-huda di sini kata para ulama yaitu adab tadi itu. Ya, jadi ada perhatian mempelajari adab-adab ilmu. Dengan adab itu seorang akan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering kita dengarkan mungkin ya di kalam-kalam mereka misalnya. Ya, ada yang belajar adab berapa puluh tahun begitu ya, baru belajar apa? Ilmu. Bukan masalah adab-adab terbatas tadi, tapi dia perhatikan tadi masalah dirinya, diperbaiki dirinya kan, perbaiki hatinya, ya, diperbaiki hubungannya dia dengan Allah. Itu adab yang besar itu. Sebelum dia masuk di adab-adab yang lain. Ya, tadi kan sudah dibahas masalah keikhlasan yang sudah kita terangkan. Dipahami ya? Baik. Jadi ini diperhatikannya dari adab-adab. Berikutnya beliau bawakan sini perkataan yang lain lagi dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Beliau pernah berkata kepada salah seorang pemuda dari suku Quraisy. Ya, kata beliau, "Ya bani akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm." Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu belajar apa? Belajar ilmu. Ini tadi yang dimaksudkan ya. Jadi jangan salah paham di sini apa itu makna adab. Ya, bukan hanya dia baik sama orang. Ya, itu adab. Itu bagian dari adab. Tapi ada adab yang besar tadi. Dia jaga tauhidnya, ikhlasannya dalam belajar, kesucian hatinya, gitu kan? Itu dari pokok-pokok adab. Jelas ya? Nah, itu dijaga. Dan itu dari arah perkataan para ulama dalam masalah itu. Ya, belajarlah adab sebelum belajar apa? Ilmu. Berikutnya beliau bawakan sini juga perkataan yang lain dari sebagian dari para imam juga, dari Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Ya, Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi. Ya, ulama ya, dari ulama besar. Dari murid Abu Hanifah, salah seorang dari murid Abu Hanifah, Al-Auza'i dan selainnya dari para ulama. Ya, beliau di situ pernah berkata, nah, atau salah seorang muridnya ya di sini ya, yang bernama Makhlad Ibn al-Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, kata beliau, nahnu ila kathirin minal adab akhwaju minna ila kathirin minal ilm. Ya, kita ini lebih banyak butuh kepada adab daripada butuhnya kita kepada apa? Kepada ilmu. Ini mungkin dilihat ketika itu ada kondisi ya, di mana sebagian manusia mungkin sudah kurang adabnya kepada ilmu. Maka diucapkanlah kalimat-kalimat seperti ini. Ya, kita ini butuh adab lebih banyak ya daripada butuhnya kita kepada apa? Kepada ilmu. Ya, dipahami ya. Dan mereka para salaf itu saling berwasiat dalam masalah ini. Dikarang banyak buku-buku adab yang berkaitan dengan ilmu ini ya. Ini buku ringkas sebenarnya nih. 20 simpul ini adab. Tapi dia ringkas. Ada buku yang lebih luas lagi. Ya, kalau mau dibaca lagi dari ulama yang hidup sebelumnya,
seperti Al-Manzumah Al-Mimiyah itu kan, itu karya Syekh Hafidh Al-Hakami. Dia berisi bait-bait syair, lebih 200 bait syair. Itu pembahasan masalah adab juga, ya, masalah adab. Nah, itu yang dipelajari sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Kemudian berikutnya beliau bawakan athar dari Imam Malik. Ya. Ini juga kisah yang bagus dari Imam Malik rahimahullah taala. Nah, apa kata beliau? Kata Imam Malik, "Kanat ummi tu'ammimuni." Ya. Kata beliau, ibuku itu senantiasa memasangkan aku imamah. Ini Imam Malik ketika masih kecil ya. Beliau katakan seperti itu. Apa kata ibunya? Ya. Wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah. Nah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya, pergilah kamu kepada Rabi'ah, yaitu Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Nah, dari salah seorang tabi'in ya. Nah, dari ahli Madinah di zamannya. Apa kata ibunya? Pergilah kamu kepada Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum ilmunya. Sebelum ilmunya. Ya. Ini dalam ini kisahnya. Karena para ulama itu kan kalau hadir di majelis ilmu, di majelisnya ulama-ulama besar itu kan ada dua macam yang hadir. Ada dua macam yang hadir. Model yang hadir di situ ya. Ada yang hadir dia tidak menulis. Ya, dia hanya melihat kepada guru. Hanya melihat kepada apa? Kepada guru. Nah, itu model yang awal-awal yang baru belajar biasanya seperti itu. Ya, ada yang kedua dia hadir, dia menunduk menulis pelajaran. Nah, itu biasanya murid-murid yang sudah lama. Yang sudah lama apa? Belajar. Nah, itu apa terlihat ya di majelis-majelis para ulama. Kalau dia misalnya orang baru, kadang dia lihat dulu gurunya begitu, dia pelajari adab guru. Ya, pelajari apa? Adab guru. Apa pesannya ibu Imam Malik? Seperti itu. Pergi kamu kepada Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum ilmunya. Ya, dan memang di sini ada pelajaran juga yang lain ya. Kisah para ulama dari para imam itu, memang mereka sebagian yang berhasil yang menjadi imam itu karena pengaruh ibunya. Ya, ini Imam Malik. Semisal juga Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya, mirip, ibunya juga punya perhatian kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Siapa lagi? Imam Ahmad juga seperti itu. Ya, itu sudah kita baca di prinsip-prinsip sebelumnya ya. Nah, Imam Ahmad kalau mau pergi belajar itu sebelum subuh dia sudah mau pergi, tapi ditahan sama ibunya antara semangatnya. Nanti sudah terdengar azan baru dia lepaskan anaknya, karena dia merahmati anak tersebut. Ya, seperti itu diperlakukan. Itu kalau ibu yang paham ya, kalau ibu yang paham. Hanya kadang kebanyakan ibu-ibu sekarang nggak sampai seperti ini pikirannya. Ya. Kalau ibu-ibu sekarang itu pikiran dunia saja, kebanyakannya seperti itu. Kalau lihat anaknya pergi belajar agama, muka-mukanya itu miring. Ya. Entah apa pergi belajar, tidak ada masa depan katanya. Ya. Tapi kalau pergi cari ilmu dunia senang sekali. Gitu. Tapi kalau para ulama di masa dahulu tidak, ibu-ibunya itu seperti itu. Ya, dirapikan baik-baik pakaiannya, pergi belajar agama. Dan disiapkan apa yang diperlukan sehingga menjadi orang-orang besar. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad seperti itu. Dipahami ya? Ya. Kadang dibiayai oleh ibunya, dia belajar. Dan itu dari sirah ya, sebagian sirah dari para ulama yang besar di masa dahulu. Baik. Ya, di sini diingatkan oleh Syekh ya, dari hal yang kurang adab itu kadang
Kalau seorang di majelis ilmu, dia terima telepon. Diterima apa? Telepon. Ya. Kalau temannya itu tidak usah diangkat. Ya, kecuali sebagian ulama ada yang di situ yang memberi keringanan kalau yang telepon itu ibunya. Ya. Ibunya. Dan sebagian syekh itu kadang seperti itu. Terlihat pernah dia sedang mengajar, ditelepon, dia tidak angkat. Ditelepon lagi, dia tidak angkat. Nanti ada telepon berikutnya, baru diangkat. Dan ternyata yang telepon pertama itu temannya. Yang terakhir yang telepon itu ibunya. Baru diangkat. Ya. Baik. Walaupun kalau teman-teman itu lagi belajar ada yang telepon, dosa diangkat. Ya, dosa diangkat. Tapi terakhir sini boleh bawakan lagi dari perkataan yang lain dari Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah taala. Ini dari ulama hadis ya terkenal. Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri yang wafat di tahun 175 Hijriah. Dari ulama abad kedua ya berarti. Ini dari guru Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad. Pernah datang di majelis ahli hadis dan beliau melihat ada sesuatu yang beliau kelihatannya benci, tidak senang. Kata beliau, "Ma hadza? Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm." Ya. Kata Al-Laits bin Sa'ad, apa ini? Ya. Kalian itu lebih sedikit adabnya. Ya, lebih sedikit apa? Adabnya. Nah, harusnya lebih butuh kalian kepada adab daripada butuhnya kalian kepada apa? Kepada ilmu. Ya, ini perhatikan ya, Al-Laits bin Sa'ad. Dia hidup di abad kedua Hijriah. Sudah seperti itu kondisi manusia yang belajar. Nah, kata Syekh di situ, bagaimana kalau Al-Laits bin Sa'ad hidup di masa kita, katanya. Ya, di masa kita ini. Mungkin beliau itu akan lebih apa? Keras lagi daripada tadi. Ya. Karena kita kan di sini banyak yang tidak tahu adab. Yang tidak tahu apa adab. Kadang dia baru belajar, langsung belajar ilmu bagus, tapi dia tinggalkan pelajaran apa? Adab-adab seperti ini. Ya, hanya sembarang. Ya, bicara sama gurunya begini tidak jelas. Ya, dibicara sama gurunya sama dengan bicara sama temannya. Kadang begitu ya. Lihat nanti akan diterangkan oleh beliau di adab-adab berikutnya atau di simpul-simpul berikutnya nanti insyaallah taala. Baik. Mungkin dari ringkasan simpul yang keberapa ini? Yang ke-10. Jadi kalau untuk melewat adab, kata-kata adab seperti tadi sudah dipahami tadi ya, dari arah kalam para ulama di situ. Dan belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Itu mencakup 4 arah adab tadi itu. Adabnya dia kepada dirinya, itu berkaitan dia antara dia dengan Allah. Adabnya dia kepada pelajarannya, adabnya dia kepada gurunya, adabnya dia kepada temannya.